Hari ini merupakan bagian yang ketiga, ya sesi yang ketiga, part 3 saudara ya, dari undangan Tuhan. Kemarin kita belajar 2 hari yang lalu undangan Tuhan yang bersifat umum. Marilah yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Mari datang kepadaku. Orang yang penuhi undangannya ada jaminan terima kelegaan. Sebab undangan yang pertama ditujukan bagi orang yang letih, lesu hidupnya, berbeban berat. Dan kalau dia datang penuhi undangan Tuhan, Tuhan kasih kelegaan, Tuhan kasih sentosa. Dan kemarin kita juga sudah sama-sama belajar tentang undangan Tuhan yang kedua. Mungkin kalau saya bicara kepanjangan lagi sama saudara ya. Mungkin langsung saja yang ketiga ya. Hari ini kita belajar tentang undangan dari Tuhan. Undangan apa itu? Undangan perjamuan besar dari Tuhan. Ayatnya cukup panjang. Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ayat 24. Kita akan baca ayat ini berganti-gantian saudara ya. Ikuti bagian pembacaan saudara. Ayat 15 itu saya baca. Ayat 16-nya saya baca. 16-nya Anda baca, nanti sampai 24-nya sama-sama kita baca ya. Saya berharap bisa kelihatan di screen saudara. Ayat 15 saya baca begini kata firman. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Teruskan 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ayat 17, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Terus? Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ayat 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Terus 20. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala laporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Ayat 23 ya, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah. Ini kata penting bagian terakhir nanti kita pelajari. Saya juga heran ada kata ini. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. 24 sama-sama, 2 dan 3. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Ini orang yang diundang yang pertama, undangan pertama. Undangan utama maksud saya. Undangan pertama itu undangan utama gak mau datang. Banyak dalih, banyak alasan. Tuhan katakan apa? Yang telah diundang semua yang utama tadi tidak akan menikmati jamuanku. Sudah disediakan. Gak usah repot yang sediakan jamuan Tuhan, makanan semua. Tuhan penyedia, menyiapkan. Tapi undangan utama menolak. Mereka gak bisa menikmati jamuan yang begitu luar biasa hebatnya. Jamuan besar yang sudah disediakan oleh Tuhan. Siapa sih undangan utama yang menolak gak menikmati jamuan Tuhan? Itu bicara bangsa Israel. Maka datanglah orang-orang yang timpang, cacat, lumpuh, miskin. Itu orang kafir, gambaran Anda dan saya. Yang akhirnya menikmati jamuan Tuhan. Nikmati penyediaan Tuhan, menikmati janji Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, termasuk keselamatan yang terbesar. Anugerah keselamatan itu tersedia buat kita. Kenapa? Karena kita mau datang ikuti undangan jamuan Tuhan yang besar itu. Mari perhatikan ayat 15. Saya baca ayat 15 saudara. Saya minta dikembalikan ayat 15 dulu ya. Perhatikan kalimat ini.
Mendengar itu, perhatikan, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Ya, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu. Siapa seorang ini? Dia ngomong begini, seorang tamu itu. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Saudara, Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Ini kan sebuah perumpamaan tentang seorang tuan yang mengadakan sebuah perjamuan besar. Saya ulang, ini adalah sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus. Nah, pemicu dari perumpamaan ini tuh ayat 15, ya. Karena ada seorang tamu yang mengatakan berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Terpicu Yesus karena orang ini bicara tentang apa? Berbahagia yang dijamu dalam kerajaan Allah. Padahal Tuhan tahu orang itu tidak ngerti tentang jamuan tentang kerajaan Allah. Makanya Yesus terpicu mulai menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang tuan yang mengadakan perjamuan besar dalam kerajaan Allah. Nah, orang ayat 15, seorang tamu itu siapa? Kita nggak tahu. Makanya kita nggak ngerti suasananya di mana, keadaannya di mana. Karena ini sebuah perumpamaan, sebab itu untuk ngerti sebuah perumpamaan harus ngerti konteksnya. Ini kan sebuah perumpamaan. Saya berharap begini saudara ya, Anda ngerti ya. Perumpamaan yang Yesus sampaikan ini sebetulnya punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita itu ngerti pandangannya Tuhan tentang perumpamaan kerajaan Allah ini. Karena realitanya begini. Kita manusia yang ada di dunia ini, kita itu punya cara pandang yang berbeda-beda. Pandangan saya dengan saudara bisa berbeda ketika kita memandang satu objek. Penilaian kita berbeda karena cara pandang kita berbeda. Kalau saudara seorang bisnismen, maka cara pandang saudara menilai apapun caranya sebagai seorang bisnis. Dengan cara bisnis menilainya. Kalau Anda adalah seorang ibu rumah tangga, maka Anda memandang dunia ini, menilai dunia ini dengan cara memandang seorang ibu rumah tangga. Nah, saya berdoa, saya berharap lewat pengajaran firman Allah tentang perumpamaan kerajaan Allah, Anda mesti ngerti bahwa Tuhan Yesus itu sedang menaruh cara pandangnya kepada kita. Saya berdoa supaya cara pandang kita sama dengan cara pandang Tuhan. Sebab lewat pengajaran firman perumpamaan tentang jamuan di kerajaan Allah itu, Tuhan itu sedang menaruh cara pandangnya. Saya berharap setiap hari memang apapun profesi kita, cara pandang kita memang harus sama dengan cara pandang Tuhan. Ya, supaya persepsi kita sama memandang sesuatu. Dan itu merupakan hal yang penting buat setiap kita. Makanya ketika kita bicara tentang yang namanya perumpamaan, memang kita harus mengerti konteks. Seperti tadi yang dikatakan ayat 15. Kita nggak tahu situasinya kayak apa, sedang apa Yesus. Tadi saya sempat baca ayat 15, coba perhatikan situasinya kayak begini. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Situasi lagi ngapain? Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Kita nggak pernah tahu kalau kita langsung potong tembak ayat 15. Lagi acara apa sih Yesus waktu itu? Suasana kayak apa? Makanya sebetulnya yang namanya konteks mengajar firman harus tahu konteks. Ayat 15 itu sebetulnya konteksnya apa? Kalau kita ngerti konteksnya baru kita ngerti perumpamaan ini. Nah, untuk ngerti konteks ayat 15 sampai 12 tentang perumpamaan jamuan besar di kerajaan Allah, untuk ngerti konteksnya mesti baca di ayat 1. Nah, saya akan kasih beberapa petunjuk saudara tentang konteks ini supaya Anda ngerti. Konteks ini penting saudara ya. Jangan sampai hidup kita di luar konteks. Anda tahu ya maksudnya konteks. Saya sedang ada di gereja, saya di depan mulut saya ada mic. Kenapa? Karena konteksnya saya sedang mengajar firman, saya sedang berkhotbah, makanya saya pakai mic supaya terdengar juga begitu. Lagi di gereja pakai mic itu pas konteksnya, tepat konteksnya. Tapi coba Anda bayangkan, saya jalan-jalan sama istri saya ke mall, saya bawa mic saya di gereja ini, jalan-jalan ke mall.
Anda tahu orang pasti kebingungan. Nanti saya ketemu sama saudara di mall di Surabaya misalnya. Anda pasti tanya, Pak Yohanes, bro lagi ngapain? Lagi mau nyanyi di mall ini. Orang tanya, orang bingung. Kenapa di mall saya bawa mic di depan mulut saya? Kenapa? Karena kalau pakai mic di depan mulut di mall itu nggak tepat konteksnya. Di luar konteks. Ya saudara ya. Ada banyak orang Kristen kalau kita dapati realita hidupnya di luar konteks. Apa yang terjadi kalau orang Kristen mau pengusaha, mau suami, mau ibu rumah tangga, mau profesimu apa saja. Kalau kamu orang Kristen tapi cara hidupmu di luar konteks. Cara hidupmu di luar konteks firman Allah. Makanya gak heran ada banyak orang Kristen hidupnya jalan di tempat. Hidupnya nggak ngalami breakthrough. Hidupnya tidak ngalami terobosan. Hidupnya di situ-situ aja nggak ngalami perkembangan. Kenapa? Tuhan nggak bela dia. Tuhan nggak campur tangan intervensi dalam hidupnya. Kenapa? Hidupnya di luar konteks firman. Memang nggak ngerti firman. Makanya waktu kerja sembarangan. Jalani hidup sembarangan. Hidupnya tidak sesuai, tidak tepat dengan konteks firman Allah. Makanya ada banyak orang pandangannya pandangan duniawi, ndak injili kayak begini. Ya, pandangan hidupnya, cara hidupnya tidak alkitabiah, nggak sesuai firman. Kenapa? Nggak ngerti konteks dia. Makanya saya berharap setiap pagi dengan kita belajar pengajaran firman Allah, kita makin ngerti konteks firman dalam hidup kita. Waktu kerja bagaimana? Waktu berhadapan dengan orang bagaimana? Pada waktu memutuskan bisnis caranya kita bagaimana? Jangan sampai di luar konteks Alkitab. Yang terjadi apa? Anda jalan di tempat nanti loh. Orang lain Kristen yang lain maju diberkati Tuhan. Dia sudah dipulihkan Tuhan. Anda enggak juga dipulihkan Tuhan. Kenapa? Jalan di tempat. Di situ-situ aja hidupmu. Sebab ternyata hidupmu di luar konteks firman. Hidupmu tidak injili tapi duniawi. Itu persoalan. Makanya untuk ngerti ayat 15 sampai 24 harus tahu konteksnya. Saya bantu beberapa petunjuk secara singkat-singkat. Harus tahu ayat 1. Nah, ayat 1 Lukas 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 itu ada cerita di situ sebetulnya. Ya. Jadi pada waktu itu Yesus sedang diundang, nanti di rumah baca ya. Ayat 1, Yesus diundang dalam satu jamuan makan sama pemimpin dari orang-orang Farisi. Anda ngerti lah maksud saya. Kalau seorang bos, pemimpin Farisi yang ngadakan pesta jamuan besar, maka yang diundang biasanya adalah anak buahnya, orang-orang Farisi. Begitulah, pemimpin perusahaan bikin pesta, yang diundang siapa? Ya kebanyakan anak buahnya, relasinya dia yang kaitannya sama bisnisnya. Ini pemimpin Farisi. Berarti ternyata yang mendengar pengajaran Yesus, perumpamaan tentang jamuan besar di kerajaan Allah itu ternyata orang-orang Farisi. Nanti kalau Anda baca ayat 1 di situ, ya mereka mengamat-amati Yesus. Orang-orang Farisi untuk apa? Untuk cari-cari kesalahan menjatuhkan Yesus. Nah, ayat kedua, baca di rumah. Tiba-tiba di depan Yesus datang seorang yang sakit busung air. Itu yang di depan, gambar di depan saudara, itu orang sakit busung air. Nah, di ayat yang saya tulis di depan saudara saya kasih bantu. Yesus tanya sama orang-orang Farisi yang coba jebak Yesus. Yesus tanya begini, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Karena kita tahu dalam hukum Taurat orang Yahudi pada hari Sabat orang tidak boleh melakukan apapun. Saya kasih wawasan sedikit, walaupun agak panjang sedikit tapi ini penting. Orang Yahudi punya Torah, punya aturan saudara ya, bahwa setiap hari Sabat mereka tidak boleh bikin apa-apa. Makanya kalau ada ke Israel, kami dulu pernah ke Israel, begitu masuk hari Sabat hari Jumat jam 6 sore lebih itu udah masuk Sabat. Begitu di hotel repot, hotel tingkat 1 misalnya sampai tingkat 30, itu kita nggak boleh pencet loh. Jadi liftnya itu terbuka sendiri, tutup sendiri. Kalau Anda masuk naik maunya turun dia terus naik saudara ya. Karena memang nggak boleh pencet apapun, naik tangga pun nggak boleh waktu hari Sabat. Makanya orang Yahudi kalau hari Sabat nggak akan pergi kemana-mana. Makanya repot ya kalau hari Sabat. Kalau ada lift ya mereka cuma di bawah saja, nggak boleh pencet.
Saudara ya, mencet HP pun nggak boleh loh saudara, repot kan. Mencet telepon nggak boleh. Anda pernah baca nggak sebuah kejadian di New York City, sebuah apartemen yang mengalami kebakaran. Ya, ternyata pemilik apartemen kebakaran seorang Yahudi, seorang US. Ya, hari itu hari Sabat, dia nggak mau apa istilahnya ya, supaya hari Sabatnya itu nggak koser. Dia nggak mau hari Sabatnya haram begitu kurang lebihnya. Makanya dia sebetulnya mau telepon, dia bimbang mau pencet telepon 911 pemadam kebakaran. Tapi dia pikir gini, aku pencet telepon melanggar Sabat, haram hari Sabatku. Makanya dia nggak pencet. Untung ada tetangga yang menghubungi 911, pemadam kebakaran datang, tertolonglah dia. Bingung dia, tanya sama rabinya, Rabi di Amerika, Rabi bagaimana kalau lagi hari Sabat kebakaran apartemen? Muncul statement dari Rabi, hai umat Yahudi yang ada di Amerika, kalau ada kebakaran lagi hari Sabat gak apa-apa pencet yang namanya 911 pengecualian. Kalau gak mati juga saudara. Tapi itu hukum Yahudi gitu. Saya mau kasih tahu pada hari Sabat gak boleh lakukan apapun. Nah sekarang datang seorang yang busung air minta disembuhkan, datang tiba-tiba di depan Yesus. Itu orang Farisi mengamat-amati cari salahnya Yesus. Yesus tanya sama mereka, boleh gak sembuhkan orang sakit di hari Sabat? Gak ada jawaban, diam semua. Yesus langsung menyembuhkan dia. Lalu Yesus langsung ngomong, setelah orang itu sembuh disuruh pergi, Yesus ngomong sama orang Farisi, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Alkitab katakan mereka gak sanggup membantahnya. Cengli kan Tuhan katakan, kalau kamu punya lembu atau anak lembu masuk dalam sumur, masa kamu biarin gak ambil meskipun dari Sabat? Kamu ambil juga kan? Mereka gak bisa bantah. Seperti itu orang sakit. Ini anakku mesti sembuh. Meskipun dari Sabat disembuhkan. Mereka gak bisa menjebak Tuhan. Ada petunjuk yang kedua saya kasih sama saudara. Lihat gambar ini. Lukas 14 ayat 7-11. Ternyata itu dalam jamuan makan yang diadakan pimpinan orang Farisi. Yesus lihat saling berebut tempat kehormatan. Kalau sekarang tempat kehormatan itu tempat VIP. Rebutan. Saudara, di gereja gak ada tempat VIP. Dalam Alkitab perjanjian baru gak ada tempat VIP. Meskipun kadangkala kita lihat ada orang-orang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa. Kita seringkali menganggap oh dia orang VIP, sama saja. Roh Kudus pengurapan yang dalam diri hamba Tuhan itu, Yesus yang ada dalam diri hamba Tuhan itu sama kok. Yesus dan Roh Kudus yang sama tinggal dalam hidup kita. Tidak ada kata VIP di mata Tuhan. Semua sama. Roh Allah dalam diri hamba Tuhan, roh Allah dalam diri saudara sama kok. Orang mau bertobat sekarang percaya pada Yesus, Yesus yang ada dalam dirinya dengan orang bertobat 30 tahun. Yesus yang sama kok dalam dirinya, gak ada VIP. Semua kita sama di mata Tuhan. Yesus lihat dalam jamuan makan itu orang berebut di kursi kehormatan. Makanya muncul statement perkataan Yesus. Ayat 11, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya mungkin cepat saja lewat estafet. Lalu saudara ya, nyampe kepada ayat 12-14. Karena untuk ngerti ayat 15-24 harus ngerti juga konteks ini. Gak boleh lepas konteks. Dalam situasi jamuan makan, ada pembicaraan di situ. Dan Yesus berkata begini, ayat 12-14. Tetapi lihat ayat ini ya. Siapa yang mesti diundang? Yesus bicara itu. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, karena situasinya jamuan makan. Yesus lihat yang diundang orang-orang kaya. Yang diundang hanya orang-orang terhormat, orang Farisi gitu ya. Orang-orang yang the have, orang-orang yang elit. Semua undangan orang terhormat, orang kaya. Yesus ngomong begini soal undangan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, pesta begitu, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Lalu berkata begini Tuhan, dan engkau akan berbahagia. Bahagiamu sejati. Kalau kamu bisa undang orang-orang yang gak punya, miskin, cacat, buta, lumpuh, itu dikatakan apa? Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Karena kalau kita berbagi berkat, memberi kepada orang yang miskin, orang yang cacat,
orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang hidupnya memang kagak punya apa-apa. Ketika kita beri kebahagiaan sama mereka, mereka gak bisa balas kita bahagia. Mereka gak bisa memberi apapun kepada kita. Tapi Yesus bilang begini, sebab engkau berbahagia, engkau mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sorga yang balas kamu. Ketika hari kedatangannya nanti, kebangkitan orang benar, Tuhan yang membalas kebahagiaan kepadamu. Itu kata Tuhan. Tuhan bicara bahagia dalam jamuan. Lalu tiba-tiba salah seorang tamu tadi ngomong ayat 15. Mari saya tunjukkan ayat ini. Saya berharap udah nyambung ceritanya saudara ya. Yesus ngomong soal bahagia nih. Ya, undang mereka yang gak punya. Tiba-tiba salah satu orang Farisi ngomong begini. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ini pemicu. Yesus mulai bicara ayat 16, saya langsung baca ya supaya tidak berkepanjangan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Ayat 16, siapa Tuhan yang mengadakan jamuan besar? Ini Yesus sendiri. Dia mengumpamakan dia sebagai Tuhan yang mengadakan perjamuan besar. Sorga punya gawe. Ada jamuan besar dikatakan. Mengundang banyak orang. Begitu hari hanya saudara ya, hari hanya pesta jamuan besar. Yesus ngomong begini ayat 17. Sama-sama deh kita baca ayat 17. 1, 2 dan 3. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Saudara perhatikan, begitu hari pesta mau digelar, Yesus sebagai Tuhan ngomong sama hambanya. Siapa nih hambanya? Hambanya bisa nabi, hambanya bisa rasul, hambanya bisa kayak pendeta gembala kayak kami hamba-hamba Tuhan. Tugas pekerjaan kami adalah menyampaikan undangan. Ayo datang pada Tuhan. Tuhan undang kamu. Ada jamuan besar di sorga. Ada keselamatan dari sorga. Ada jaminan Tuhan yang menyediakan hidupmu. Ayo datang. Tugas pekerjaan kami hamba Tuhan menyampaikan undangan. Ayo setia sama Tuhan. Taat ya sama Tuhan. Apapun yang kamu hadapi punya masalah. Tetap percaya sama Tuhan. Itu bagian kami. Menyampaikan perkataan Tuhan, menyampaikan undangan Tuhan. Nah, hamba ini disuruh sama Tuhan, sama Yesus. Yang dikatakan, pergi beritahu kepada undangan. Mari, katanya, sebab segala sesuatu sudah siap. Coba bilang sama-sama saya, sudah siap. Siapa yang siapin? Yesus, Tuhan itu. Dia penyedia, dia menyiapkan semua. Undangan tinggal datang, tinggal makan, tinggal menikmati jamuan besar. Sukacita semua sudah disiapkan. Siap semua. Meja, semua makan, semua acara. Tuhan udah siapin, tinggal datang. Tapi kita lihat bagaimana respon para undangan yang terhormat. Yang berharga dikasih undangan. Lihat ayat 18 sampai 20 saya baca. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Wah berdalih ternyata, minta maaf mereka. Itu kalau zaman sekarang dia WA pakai emoji begini tangannya. Tapi puji maaf ya gak bisa datang, maaf ya. Mereka bilang maaf. Yang pertama alasannya begini, berkata kepadanya, aku telah membeli ladang. Ladang, bicara ladang. Ladang itu bicara bisnis. Yang pertama punya alasan, maaf ya saya gak bisa datang dalam jamuan Tuhanmu. Ngomong sama hamba Tuhan. Kenapa? Saya ada urusan bisnis ladang. Perhatikan ya. Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Ini kan jelas cuman alasan. Beli ladang, aku telah beli ladang dan aku sekarang mau melihatnya. Gara-gara ada pesta mereka berkata apa? Aku sekarang mau beli lihatnya, aku telah beli ladang. Mana ada orang beli sebidang tanah untuk bisnis misalnya. Mau tanam kelapa sawit, beli tanah. Dulu belum zaman online loh. Meskipun zaman online kayak zaman sekarang. Masa ada orang beli lahan tanah berapa ratus hektar. Mau ditanam kelapa sawit, mau ditanam kelapa. Atau ditanam apa? Alpukat. Untuk bisnis, untuk keuntungan cuan. Meskipun zaman online lewat foto. Pasti suruh orang dong. Ya liatin tanahnya.
ukur tanahnya. Lokasinya bagaimana? Kena matahari nggak? Rawan longsor nggak? Misal daerahnya dekat gunung nggak? Aksesnya gampang apa susah? Tanya sama tetangga sana, aman nggak lokasi tanah itu? Lawan banjir kak? Tanya. Karena harganya mahal. Meskipun zaman online saudara ya, orang pasti lihat tanah dulu. Nggak ada ceritanya sampai zaman sekarang maupun zaman dulu. Orang beli tanah, setelah dibeli suka, ya cocok lah. Baru kemudian dilihat. Nggak mungkin. Orang lihat dulu suka baru dibeli. Lihat dulu lokasinya, lihat tanahnya. Nggak ada cerita telah beli tanah baru kemudian akan dilihat. Itu orang geblek geblek-gebleknya orang. Nggak ada orang begitu. Artinya apa? Ini orang cuman berdalih. Orang ini cuman alasan sama hamba tadi. Sorry ya, maaf ya. Aku baru beli ladang. Sekarang aku mau lihat cuman alasan. Alasan bisnis yang pertama. Yang kedua kita lihat. Dikatakan apa? Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa asli nggak ada kata kebiri. Yang ada cuman kata begini, aku telah membeli 5 pasang lembu. Dan aku harus pergi mencobanya. Ini aneh lagi, ini dalih lagi. Masa beli 5 pasang lembu, 5 pasang sapi, udah dibeli. Baru ngomong gini, sekarang aku mau coba. Aneh kan, cuman alasan kan. Orang beli sapi itu dilihat dulu saudara. Sehat gak, gede gak badannya, pintar kerja gak, dibawa jalan dulu. Setelah suka baru dibeli, cocok baru dibeli. Gak ada orang beli dulu mau dicoba. Alasan. Lembu itu bicara apa? Lembu bicara kesibukan. Sebab lembu itu jago kerja. Lembu dalam Alkitab bicara hamba. Lembu itu kuat kerjanya. Saudara, unsur lembu itu bicara kesibukan. Semuanya terpakai lembu. Kulitnya untuk kerupuk rambak. Kulitnya untuk tambur. Dagingnya untuk steak untuk dimakan. Apalagi? Tenaganya untuk kerja. Susunya untuk diperas. Ya, apalagi jeroannya yang suka jeroan. Wah, tambah saudara ya. Parunya, babatnya. Teruskan saudara ya. Lembu itu bicara kesibukan. Punya alasan. Kami sibuk, kami gak bisa. Alasan kok saudara. Yang ketiga, yang lain lagi berkata alasan ketiga, aku baru kawin. Ini bicara pernikahan, ini bicara rumah tangga. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Saudara, semua 3 alasan itu alasan yang konyol dan masuk akal. Yang pertama beli ladang urusan bisnis. Kami gak bisa datang penuhi undangan Tuhanmu. Meskipun itu jamuan besar yang luar biasa. Karena urusan kerja, ada bisnis, ada cuan. Yang kedua, beli lembu, urusan kesibukan. Yang ketiga, baru menikah, urusan rumah tangga. 3 alasan ini kan luar biasa hebat Yesus. Alasan yang Yesus sampaikan sejak 2000 tahun yang lalu, itu ternyata tetap mengena sampai zaman sekarang. Perhatikan, saya kan gembala hamba Tuhan. Kalau tanya sama jemaat, kenapa gak datang minggu kemarin? Ya 3 ini alasannya. Ada kesibukan kerja. Waktu mau ke gereja ada sales datang. Waktu mau ke gereja ada langganan datang. Urusan bisnis kan. Apalagi urusan kerjaan, kesibukan. Aduh banyak kesibukan. Saya lagi sibuk hari-hari ini, maaf ya saya gak bisa melayani. Maaf saya gak bisa ibadah. Saudara, undangan jamuan besar itu juga bicara undangan ibadah. Undangan datang sama Tuhan. Nanti saya jelaskan sama saudara. Orang gak bisa ibadah cuman ini alasannya. Alasan bisnis yang pertama. Yang kedua, saya sibuk. Yang ketiga, aduh saya repot. Urusan rumah tangga saya gak bisa ditinggal. Urusan anak-anak saya. Urusan keluarga. 3 urusan ini. Mereka menolak. Hamba itu datang kepada tuannya. Ya, lalu dia katakan gak mau datang. Alasannya macam-macam. Kesibukan, alasan rumah tangga, urusan segala macam, pekerjaan dan sebagainya. Ini persis kayak Marta. Ya, Maria dan Marta. Saya sebut begini singkat saja. Maria itu bagaikan orang Kristen, bagaikan kita yang memenuhi undangan Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan, cari Tuhan, mendengar pengajaran firman dari Tuhan. Maria gambaran orang yang memenuhi undangan Tuhan. Tuhan ada di situ. Marta gambaran dari orang Kristen yang tidak memenuhi undangan Tuhan. Sibuk dengan urusan kerjaannya, sibuk dengan kesibukannya sendiri. Sampai Tuhan tegur dia karena dia protes sama Yesus.
Ya, kok kamu biarkan dia terus saja duduk di kakimu? Marta, Marta, kamu terlalu banyak khawatir dengan persoalan hidupmu. Banyak khawatir. Karena kekhawatiran, karena kesibukan, karena bisnis. Sampai gak mau datang di kaki Tuhan. Yesus ada di situ loh, dia gak mau datang. Makanya stop bikin alasan. Apakah seringkali kita bikin alasan sama Tuhan? Kesibukan kita, atau jadikan alasan keluarga kita, dan macam-macam kesibukan prioritas yang lain. Seharusnya prioritas kita nomor satu adalah Tuhan, saudara ya. Nah, saya mau terangkan dengan cepat karena waktu balap, saudara ya. Lihat ayat 21-24, saya baca dengan cepat. Kembalilah hamba itu karena menolak, berdalih gak mau datang, menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya. Ngomong apa tuannya? Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin. Karena yang utama orang Israel gak mau menolak undangan Tuhan datang kepada dia untuk diselamatkan. Apa yang terjadi? Bawa ke sini undang orang di kota, orang miskin, orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Saya teruskan. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, perhatikan, masih ada tempat. Ruangannya masih ada tempat pesta jamuan itu. Semua udah datang Tuhan. Orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh, orang gak punya apa-apa. Itu gambaran kita loh. Israel menolak undangan Yesus, gak mau percaya pada dia. Lalu jatuh kepada kita. Orang miskin, gambaran orang kafir diundang. Kita datang kepada dia. Kita yang diselamatkan. Kita yang menikmati jamuan itu daripada Tuhan. Kita yang mengalami anugerah. Memenuhi datang pada undangannya. Pagi ini pun merupakan undangan Tuhan buat kita. Ternyata setelah semuanya diundang bangsa kafir, lihat ayat ini. Ayat ini sedang terjadi hari-hari ini. Masih ada tempat dikatakan. Makanya Tuhan yang ngomong begini ayat 23. Saya ingin ayat 23 ini kita baca sama-sama saudara ya. Ayo yang ngantuk-ngantuk melek matanya baca ayat 23. Dikatakan apa di sini 23? 2, 3. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Kerajaanku harus penuh. Surga harus penuh dengan para undangan itu. Harus penuh. Coba nanti tolong munculkan gambar ini lagi. Saya ingin dibacakan satu ayat dalam Lukas 16 ayat 16. Lihat ayat ini, saya baca saja ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Perhatikan kalimat ini luar biasa, powerful. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, sejak Yesus datang ke dalam dunia. Kerajaan Allah turun ke dunia ini diberitakan. Dan setiap orang, sejak kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Rebutan mau masuk kerajaan sorga. Rebutan kata Alkitab, orang mau percaya pada Yesus. Rebutan orang mau datang penuh undangan Tuhan. Itu akan terjadi hari-hari ini. Anda mesti tahu itu. Rebutan. Yang utama gak mau, tapi sekarang akan terjadi digenapi. Orang rebutan. Tadi kita ketemu kebalikan gambar tadi, ada kata paksa semua orang. Yang di jalan, yang lumpuh, yang miskin semua paksa. Saya baca ulang ayat ini supaya gak lepas. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ. Untuk apa? Masuk, paksa untuk masuk. Karena rumahku harus penuh, surga mesti penuh. Paksa, ya, supaya penuh. Paksa masuk. Paksa masuk itu begini. Kenapa ya ada kata paksa? Saya pernah sharing sama dosen saya soal kata paksa. Ya, sama guru saya pernah sharing ini. Kenapa ada kata paksa masuk kerajaan sorga? Kok aneh-aneh sih? Ternyata saya gak temukan jawaban. Sampai hari ini pun saya bingung. Pada waktu saya khotbah sama saudara pagi ini, saya pun masih bingung. Apa arti sesungguhnya kok Tuhan paksa mereka masuk? Yesus ngomong sama hambanya. Paksa masuk, paksa masuk. Sampai hari ini pun saya bingung dengan arti ini. Tapi boleh saya artikan sama saudara ya. Membantu saudara. Paksa masuk. Itu ada orang yang ragu-ragu. Mau masuk enggak ya di pesta itu? Kok meriah ya? Kelihatannya mewah pestanya. Mau masuk. Wih, tuannya luar biasa. Mau masuk bimbang. Tuhan katakan paksa masuk, paksa masuk.
Atau begini saya jelaskan, hari-hari ini Anda lihat Tiongkok. Tiongkok itu orang berebut percaya pada Yesus. Gereja terbesar sekarang kita nggak bisa ngomong di Nigeria. Tiongkok itu ratusan juta orang sudah percaya pada Yesus. Makin ditindas, makin dianiaya, berebut orang percaya pada Tuhan kalau Anda tahu. Justru lewat aniaya, selalu begini, ladang Tuhan itu lewat pandemi, lewat gempa bumi, lewat banjir. Itu salam tanda kutip, itu Tuhan paksa orang masuk percaya pada dia. Kita memang sering dengar istilah kristenisasi. Tapi kita orang Kristen seperti saya, penggembala di gereja, termasuk Anda, sebetulnya kita nggak kenal itu istilah kristenisasi. Kita mah mengalir saja, nature saja kita. Kita berbagi sama orang. Lihat di Balikpapan misalnya contoh ya, banyak orang sakit. Ada namanya Pastor Andi Simon di sana. Dia itu memberkati orang, mendoakan orang nggak lihat agama loh. Mau agama apa saja, gak lihat agama. Pokoknya datang minta didoakan dalam nama Yesus, didoakan sembuh. Gak ada paksaan, tidak ada kristenisasi. Orang dalam kesulitan datang, pengen datang sama Yesus, terima pertolongan. Gak ada yang paksa. Saya gak bisa paksa saudara ibadah kok. Saya gak bisa paksa saudara datang tiap pagi doa pagi. Gak bisa pendeta hamba Tuhan paksa saudara. Orang dipaksa percaya pada Yesus, kalau gak mau ya gak mau. Tidak ada istilah kristenisasi sebetulnya. Mengalir kita. Kalau ada banjir, gempa bumi, kadang-kadang kita aksi sosial, kita berbagi. Gereja kami pun tiap bulan berbagi tuh anak-anak muda. Terus berbagi. Gak ada kristenisasi, gak lihat agama, gak lihat. Pokoknya kami berbagi gitu. Nah, dalam tanda kutip masa pandemi, masa gempa, masa penyakit luar terjadi. Ketika gereja mengadakan aksi, itu sebetulnya banyak orang mulai berdatangan pada Tuhan. Dan itu terjadi loh sekarang. Itu terjadi loh sekarang di Surabaya. Ada banyak sekarang orang kayaknya berbaris. Banyak orang yang gak percaya pada Tuhan. Pengen masuk kerajaan sorga, pintunya lewat Yesus. Dalam tanda kutip, ada paksa mereka masuk lewat situasi keadaan yang ada. Dengan cepat, saudara 24 saya baca. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu. Undangan yang pertama, yang utama, akan menikmati jamuanku. Kenapa gak nikmati jamuan Tuhan? Gak mau penuhi undangan, gak mau datang masuk penuhi undangan. Ada dan saya, puji Tuhan, haleluya, adalah orang yang sudah memenuhi undangan Tuhan. Kita udah nikmati jamuan Tuhan kan? Ya. Makanya Alkitab cuma satu kunci, mau nikmati jamuan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita butuhkan, makan, minum, pakai kita, akan jadi bonus ditambahkan kepadamu. Jamuan Tuhan sediakan, lihat Mazmur Daud, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itu semuanya bicara apa? Tuhan baringkan kita, Tuhan sediakan kita lewati lembah kelam dan takut bahaya. Bahkan ayat 5 berkata gini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan sediakan semua. Mau disediakan oleh Tuhan jamuan dalam kehidupan kita. Penuhi undangan. Seringkali kita gak mau datang, punya masalah gak mau datang. Bagaimana Tuhan jamu coba. Punya kesulitan dibekol sendiri gak mau datang penuhi undangan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau tolong. Nanti hidupmu gak akan di mana-mana, di situ-situ aja. Datang pada Tuhan, ada terima kelegaan, datang penuhi undangan Tuhan, ada jamuan yang Tuhan sediakan, ada mujizat, ada berkat. Ingat ya, Matius 6 ayat 33 tidak pernah berubah, itu sistem kerajaan Allah. Mau dapat bonus dijamu sama Tuhan, cuman satu caranya, cari dulu Tuhan, datang sama Dia, maka pertolongan, jamuan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita.